yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, siapapun itu. Urapi kami semua sehingga kami boleh menikmati berkat yang daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Hamba-Mu manusia biasa, Roh Kudus Engkau yang tidak pernah terbatas. Engkau sangat mengetahui apa yang menjadi keperluan kebutuhan umat-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara siap dengarkan firman Tuhan? Amin. Hari ini kita akan hari ini ibadah ini adalah ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Biasa hari besar seperti ini kita merayakannya sama-sama. Tapi karena keadaan kita akhirnya tidak bisa merayakannya sama-sama. Saya mau bilang sama saudara, zaman kita sudah berubah. Amin. Era ini sudah era digital. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, Anda harus mempersiapkan diri untuk masuk di era ini. Kita nggak bisa tolak lagi era ini. Tergantung bagaimana cara saudara memandang akan era ini, ya, saudara. Baik, karena ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka saya akan bicara tentang orang yang naik ke sorga. Berapa banyak saudara di tempat ini yang mau naik ke sorga? Boleh lambaikan tangan saudara. Ya, kasih tepuk tangan yang paling meriah. Saudara-saudara di rumah, saya percaya engkau juga akan ingin menikmati sorga. Amin. Yang di rumah katakan amin, ketik di situ. Saya juga mau ke sorga. Haleluya. Oke, baik. Saya mengawali dengan ayat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-9. Mari kita sama-sama baca ayat ini. Yang di ruangan ini boleh sama-sama bangkit berdiri. Yang di rumah juga boleh menghormati firman Tuhan, saudara. Saya pernah sampaikan kita lakukan ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri, lalu kita baca ayat ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. 1, 2, iya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kita udah baca. Lagi ngobrol Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Tiba-tiba Alkitab bilang apa? Terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Disaksikan oleh murid-murid. Sementara ngobrol tiba-tiba Yesus naik ke sorga di awan-awan. Disaksikan atau bahasa lain ditonton oleh murid-murid. Saya mau tanya, apa perbedaan Tuhan Yesus di sini waktu dia naik ke sorga dengan Mr. Bean? Ayo, yang suka nonton Mr. Bean di rumah, apa perbedaan? Anak saya pasti tahu itu. Cece sudah ketawa-ketawa. Ya, yang di ruangan ini apa perbedaan Tuhan Yesus naik di sorga, naik ke sorga waktu saat ini dengan Mr. Bean? Saudara tahu? Tuhan Yesus ya lagi ngobrol sama murid-murid, tiba-tiba naik dia, naik, disaksikan oleh murid-murid. Kalau Mr. Bean lain, tiba-tiba ada sinar bulat terang, turun dia, ditonton oleh anda semua. Itu perbedaannya, ya kan? Yang ketawa-ketawa ini berarti sering nonton Mr. Bean, termasuk saya. Senang banget dulu ya, zaman saya SMA, SMP, senang banget. Nah, itu sekedar intermezzo saja. Nah, saudara, hari ini adalah hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Lagi ngobrol begitu, tiba-tiba Tuhan Yesus naik dan disaksikan oleh para murid-muridnya.
Kalau saudara baca di ayat berikut, nanti terakhir saya akan kasih ayat-ayat itu. Tiba-tiba datang dua malaikat. Dia bilang, hei kamu orang-orang, Yesus yang hari ini lu lihat, dia pakai logat Betawi itu. Lu lihat hari ini punya Yesus yang naik, dia juga sama nantinya akan turun. Sebagaimana caranya dia naik, nanti dia juga akan turun. Dia turun yang kedua kali untuk apa? Untuk bawa kita bersama-sama dengan dia. Bilang sama teman kiri kanan, untuk bawa lu tahu, bilang. Iya, bilang sama dia. Untuk bawa lu tahu, ya kan? Yesus akan turun kembali untuk bawa saya dan saudara kembali ke sorga yang kekal. Haleluya. Nah, sekarang saya mau kasih beberapa informasi tentang orang-orang yang naik ke sorga. Beberapa informasi tentang orang-orang yang naik ke sorga. Yang pertama, dalam perjanjian lama, Henok, ya, Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24, kita baca di sini. Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusala dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan, Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, kalau saudara mundur ke ayat sebelumnya, Alkitab catat begini, setelah Henok memperanakkan Metusala, di umur yang ke-65 disambung. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ada kata lagi di situ. Ya kan? Berarti dengan lain kata, yang awalnya umur 65 tahun, dia itu dari kecilnya sampai 65 tahun sudah bergaul karib dengan Allah. Amin. Kemudian disambung lagi, Tuhan kasih dia umur 300 tahun lagi. Sehingga kalimat-kalimat ini muncul, 300 tahun lagi dia juga bergaul karib dengan Allah. Saya ambil satu kesimpulan. Henok ini adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan dari masa kecilnya sampai dia dewasa. Halo, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Saudara, hari-hari ini kesetiaan adalah barang-barang yang langka. Ada banyak rumah-rumah tangga hancur hanya karena tidak setia. Ada banyak orang-orang Kristen meninggalkan Tuhan hanya karena tidak setia. Ada banyak anak-anak muda begitu gampang menjualkan Tuhan hanya karena jodoh yang tidak seiman. Ada banyak orang yang tidak setia lagi kepada Tuhan hanya karena ingin mendapatkan uang mereka. Kesetiaan adalah barang langka hari-hari ini. Tapi saudara belajar, ada beberapa informasi tentang Henok, tentang orang-orang yang diangkat ke surga. Yang pertama, orang yang diangkat ke surga, Henok ini, dia punya kredibilitas, dia punya identitas seorang yang bergaul karib dengan Allah. Dari masa kecilnya sampai 365 tahun umurnya, dia tetap setia kepada Tuhan. Saudara, saya tahun ini, minggu lalu, kita sudah sama-sama rayakan. Tuhan taruh, Tuhan kasih karuniakan kepada saya 1 tahun lagi, 44 tahun. Tapi 44 tahun ini saya banyak melihat, saya dari kecil melayani dengan ayah saya, ayah dan ibu saya, seorang gembala. Saya banyak melihat ada jemaat-jemaat ketika saya masih kecil, mereka begitu setia. Tapi waktu di masa tua mereka tinggalkan Tuhan. Ada teman-teman saya yang waktu sama-sama remaja, kami sama-sama doa, kami sama-sama puasa, kami sama-sama mencari Tuhan, kami sama-sama melayani Tuhan. Tapi hari-hari ini mereka tidak ada lagi di gereja. Hari-hari ini mereka nggak setia lagi. Saudara, kesetiaan adalah barang yang langka di akhir zaman. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, orang-orang yang naik ke surga adalah orang-orang yang setia. Bilang sama teman kiri kananmu, bilang, lu harus setia men. Bilang sama dia.
Lu harus setia guys, bilang. Amin. Yang kedua, informasi tentang Henok. Henok itu berkenan kepada Tuhan. Ya. Henok ini berkenan kepada Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 5. Kita baca. 1, 2, ya. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh apa? Kesaksian bahwa ia lihat, di mata Allah Henok itu berkenan. Sekali lagi, kenapa dia bisa diangkat ke sorga? Karena satu kriterianya tadi apa? Dia bergaul akrab, karib dengan Allah dari masa kecilnya sampai umur 365 tahun. Kemudian kita lihat lagi, dengan sikapnya yang bergaul karib dengan Allah itu, dia disebutkan oleh Allah berkenan. Katakan berkenan. Henok diangkat ke sorga karena dia orang yang berkenan. Saudara, perkenanan juga hari-hari ini agak sulit dicari. Kita nggak perlu heran kenapa hari-hari ini perkenanan sulit untuk dicari. Yesus pernah bilang begini, hari terakhir akan banyak orang mengusir setan demi namaku, akan banyak orang mengadakan mujizat demi namaku, akan banyak orang menyembuhkan orang demi namaku. Tapi Alkitab bilang begini, pada waktu itu aku akan menatap mereka dan berkata, enyahlah dari hadapanku hai kamu semua pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Pertanyaan saya sederhana, mengusir setan pekerjaan baik, pekerjaan jahat? Mengadakan mujizat pekerjaan baik, pekerjaan jahat? Tapi kenapa Tuhan tidak mengenal? Saudara tahu, tidak semua pelayanan dikenan. Dia bisa melakukan mujizat. Hari-hari ini ada banyak pelayan-pelayan besar mengadakan mujizat. Halo, saudara, itu Alkitab sudah catat. Di hari terakhir akan ada banyak orang mengadakan mujizat. Tapi soal perkenanan itu hanya Tuhan yang tahu. Namun Alkitab memberikan informasi, Henok adalah orang yang berkenan kepada Allah, sehingga dia tidak ada lagi, dia diangkat oleh Allah ke sorga. Saudara, pesan ini juga kita tangkap. Engkau ingin masuk ke sorga, perkenanan Tuhan harus engkau miliki. Amin. Dunia mulai kehilangan standar sorga. Dunia mulai kehilangan standar kekudusan. Tapi kita harus kembalikan. Kita orang-orang percaya kepada Tuhan, jemaat Eagle secara khusus, saya mau sampaikan, kita harus menjadi orang-orang yang memiliki standar perkenanan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, informasi tentang Henok. Dalam Kejadian pasal 5 ayat 24 ditulis Henok bergaul dengan Allah. Saya senang dengan terjemahan King James Version. King James memakai kalimat ini, kata ini, and Enoch walk, ya, berjalan bersama Tuhan. Walk with God. Dia berjalan bersama Tuhan. Oke, saya ingat dengan apa kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bandingkan dengan Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22. Kita baca. Saya ingat perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang ini. Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22. Dia bilang begini. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Wah, mantap ini ya. Ada seorang datang, Guru, aku mau mengikut engkau. Kemana saja engkau pergi? Ayat 20, Yesus jawab. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus bilang, lu mau ikut gua? Serigala punya tempat, burung punya sarang. Gua enggak punya apa-apa. Aku enggak punya tempat untuk meletakkan kepalaku. Lu mau ikut enggak?
Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ini orang pakai alasan, aku mau ikut engkau Tuhan, tapi ayahku lagi meninggal, izinkan aku menguburkan dia. Yesus jawab seperti itu, biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nah, saudara, apa artinya? Kata mengikut di sini yang kita baca di sini, ikut, kata ikut di situ dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya akoloteo. Sama-sama bilang akoloteo. Itu artinya sejalan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sejalan dengan Tuhan. Saudara, kita nggak cukup hanya berjalan dengan Tuhan. Ada banyak orang di gereja kelihatan berjalan dengan Tuhan, tapi sebenarnya tidak sejalan dengan Tuhan. Betul? Saya pernah didatangi seseorang, Pak, dia itu orang Kristen, tapi mulutnya minta ampun, Pak. Kalau marah binatang semua keluar, Pak. Hidup kelihatan seperti berjalan dengan Tuhan, tapi orang seperti ini tidak sejalan dengan Tuhan. Sampai di sini saudara mengerti? Banyak orang kelihatannya berjalan dengan Tuhan, tapi sebenarnya dia nggak sejalan dengan Tuhan. Anda mau menjadi pengikut Kristus, artinya Anda harus hidup sejalan dengan Tuhan. Katakan amin. Saya simpulkan, Henok itu dia bukan hanya berjalan, tapi dia sejalan dengan Tuhan. Amin. Sehingga kitab Ibrani tadi catat, karena dia sejalan dengan Tuhan, makanya Allah mencap dia orang yang beriman dan orang yang berkenan. Amin. Engkau mau menjadi orang yang beriman, orang yang berkenan. Halo, hiduplah sejalan dengan Tuhan. Amin. Lalu engkau mungkin bertanya kepada saya, Pak Donald, Pak Pendeta, kasih tahu dong kepada saya, gimana caranya saya itu berjalan sejalan dengan Tuhan? Gampang. Gampang. Masih ingat cerita Musa? Satu kali Musa memimpin bangsa Israel. Betul. Bangsa Israel terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Jahatnya, kerasnya minta ampun. Musa bilang begini sama Tuhan, Tuhan, engkau suruh aku memimpin bangsa ini. Kalau engkau nggak berjalan, aku nggak berjalan, Tuhan. Tapi kalau engkau mau berjalan dengan aku mau berjalan dengan engkau, kata Musa. Amin. Dari cerita Musa ini saya dapat simpulkan, engkau bisa hidup sejalan dengan Tuhan waktu engkau undang Roh Kudus, berjalanlah dengan aku. Sampai di sini saudara ngerti? Engkau bisa hidup sejalan dengan Tuhan ketika engkau minta Roh Kudus, berjalanlah dengan aku. Saya ingin kita nyanyi lagu ini, lagu yang ditulis dalam Alkitab oleh Musa. Lagu ini sangat memberkati saya beberapa waktu yang lalu, dan sampai saat ini lagu ini menjadi lagu yang saya suka nyanyikan di doa-doa pribadi saya. Ari, tolong ditampilkan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Dengan kasih karunia, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam
berjalan dalam rohmu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Anda tahu Tuhan ingatkan saya, hari terakhir Alkitab bilang kasih akan semakin dingin, orang akan semakin egois. Saya baru ngerti ketika ada pandemik ini, kenapa orang itu menjadi kasihnya menjadi tawar. Anda tahu, karena keadaan ini mereka akan terbiasa untuk diam di rumah dan akan jarang untuk ketemu dengan orang-orang. Karena keadaan ini orang akan melupakan orang lain. Saudara, mari saya sampaikan kepada saudara, jadilah orang yang mau berjalan dengan Tuhan, yang sejalan dengan Tuhan. Caranya gimana? Minta Roh Kudus pimpin hidupmu, sehingga kasih-Mu tidak akan tawar. Amin. Kasih-Mu, Engkau tetap setia sampai akhir hayatmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yang kedua, informasi tentang orang yang naik ke sorga. Di dalam perjanjian lama yaitu Elia. Kita temukan di dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Yang di ruangan ini baca bersama-sama saya ya. 1, 2, iya. Kemudian lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Saudara, kita tahu ini cerita tentang waktu terjadi kemarau, nggak ada hujan. Tapi saudara tahu, Elia dia berdoa, Alkitab tulis di situ dia sujud sampai kepalanya berada di antara kedua lututnya. Wah, sulit sekali itu saudara ya. Sujud sampai kepala ketemu dengan di antara kedua lututnya. Dia berdoa sehingga bujangnya lihat baru timbul ada awan kecil. Lalu Elia bilang sama Ahab, pulang cepat karena sudah mau ada hujan. Saudara, informasi yang pertama yang kita dapat dari Elia diangkat ke sorga karena dia adalah nabi besar di Israel. Elia adalah nabi besar, makanya dia yang dikatakan dalam kitab Wahyu 1 kali akan turun kembali untuk bersaksi kepada orang Israel. Dia nabi besar, dan bukan cuma nabi besar, dia memiliki iman dan doa yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara, Yakobus memberikan kesaksian. Kitab Yakobus 5 ayat 17, dia bilang Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia dia seorang tokoh, dia seorang nabi yang punya iman dan suka berdoa, sehingga dia naik ke dalam, dia masuk, dia adalah seorang yang diangkat oleh Tuhan masuk ke sorga. Saudara, hari-hari ini orang lebih deman, lebih suka menggunakan handphone daripada doa. Orang lebih suka. Kemarin saya ikut seminar online tentang 7 tantangan gereja di era digital. Gereja sebenarnya sudah dikasih begitu gampang untuk menikmati firman Tuhan dimanapun, kapanpun, dan apapun yang sedang engkau hadapi. Betul?
Kenapa? Kalau dulu saya mau baca Alkitab waktu belum ada barang ini nih, belum ada handphone, saya harus bawa Alkitab segini nih, atau yang paling kecil segini. Iya kan? Kalau kita naik angkot lalu baca itu Alkitab, orang akan bilang, ih alim banget ya, alim banget ya. Tapi hari ini saudara, ini barang ini gampang engkau bawa, siapapun bisa bawa. Tapi justru gampang ini orang sudah jarang untuk baca Alkitab. Dan Alkitab bilang, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana mungkin engkau akan memiliki iman kalau engkau nggak baca Alkitab? Padahal ini selalu masuk di sakumu, bukan? Kemana engkau pergi ini akan engkau bawa. Betul? Tapi orang orang begitu susah untuk membuka Alkitab. Saudara, dunia digital telah mengubah paradigma banyak orang untuk mulai meninggalkan imannya. Untuk mulai meninggalkan imannya. Saudara, kehidupan ini akan jadi terbiasa. Kehidupan kita untuk terus di rumah akan jadi satu habit. Orang-orang Eropa bilang sesuatu yang dilakukan selama 60 hari berturut-turut itu akan menjadi satu habit, satu kebiasaan. Anda selama 60 hari tetap ada di rumah dan cuma menyaksikan online, itu akan menjadi habit. Anda selama 60 hari ada di rumah gak pernah berinteraksi dengan dunia luar, itu akan jadi habit dan itu akan menjadi satu orang yang akan kehilangan kasihnya. Kasihnya mulai dingin. Tapi saya mau beritahu, dengan keadaan ini jangan pernah tinggalkan firman dan doa, supaya engkau adalah gereja yang tetap memiliki iman. Amin. Setiap pagi baca Alkitablah. Mau tidur baca Alkitab. Puji Tuhan, anak-anak saya yang masih kecil, mereka selalu bilang, "Pa, mau tidur, cepat-cepat baca Alkitab, cepat." Cepat. Dia minta, kalau yang Cece sudah tahu baca, dia buka Alkitab, dia baca sendiri. Kalau Geran, dia sebelum tidur, "Pa, Koko sudah ngantuk, lepaskan berkat." Dia minta setiap malam saya doakan, saya lepaskan berkat, saya tumpangkan tangan. Saudara, ajarlah anak-anak saudara. Kalau anak-anakmu akan berontak beberapa tahun ke depan, hanya karena engkau gak pernah tumpang tangan bagi anak-anakmu. Anak-anakmu akan berontak kepada engkau, jangan menyesal, hanya karena engkau gak pernah ajarin dia firman. Saya mau pinjam kalimat-kalimat ini. Seringkali untuk dia sekolah kita mati-matian antar dia les, tapi untuk baca Alkitab kita gak pernah disiplin sama dia. Dan satu kali kalau anak ini jadi anak yang jahat, jangan salahkan dia, Pak. Karena engkau gak pernah ajar dia tentang firman. Haleluya. Saya gak tahu kenapa Tuhan harus arahkan saya untuk ngomong ini. Tapi saya kembali lagi. Beberapa informasi tentang orang-orang yang akan masuk ke surga. Orang-orang yang memiliki iman dan yang memiliki jam doa. Yang punya doa. Saya beberapa kali bersaksi. Waktu saya menjadi hamba Tuhan, sebelum saya menjadi hamba Tuhan, maksud saya punya pendeta favorit. Ya, saya bersaksi ini. Pendeta favorit saya adalah om saya. Dia sudah almarhum, abang dari mama saya. Saya pernah tinggal di sana, di Selat Panjang. Almarhum pendeta Yotam Katuhe. Waktu saya tinggal di sana, saya bingung ini orang. Kerjaannya cuma doa, doa, doa. Yang saya perhatikan sekali saudara, setiap hari Sabtu dia nggak pernah tidur. Sabtu sampai besok pagi nggak pernah tidur. Kadangkala hari Kamis, Jumat, Sabtu dia udah puasa. Itu jadi gaya hidupnya. Waktu saya tinggal di sana dan saya nggak bisa ngikutin dia. Saya masih SMA. Saya keluar dari sana. Saya bikin surat pindah sendiri loh saudara, bayangin. Lalu saya keluar, saya pindah ke Tanjung Pinang. Kalau mami saya dengar, mungkin dia baru kaget. Oh ternyata ini dia. Kenapa saya pindah dari sana? Saya nggak tahan dengan jam doanya. Singkat cerita, waktu saya jadi hamba Tuhan, satu kali dia panggil saya. Dia undang saya untuk khotbah di sana. Ada kalimat-kalimat yang dia sampaikan kepada saya. Belajar untuk tidak tidur di hari Sabtu.
persiapkan diri untuk melayani Tuhan. Sebagaimana capek pun saya, hari Sabtu, satu malam saya jarang tidur. Saya menikmati hadirat Tuhan. Saudara, Tuhan lagi cari orang-orang yang cinta hadirat Tuhan. Saya kalau dibandingkan dengan om saya, enggak ada apa-apanya doanya. Tapi saya punya komitmen. Satu kali saya sementara renungkan. Dan saya ngomong sendiri. Saya panggil om saya papi. Saya bilang begini, papi, aku kangen engkau. Aku kangen terhadap doa-doamu. Saya pernah ngomong itu waktu saya duduk di luar. Ketika Tuhan ingatkan saya tentang jam-jam doa. Mari saudara. Orang-orang yang masuk ke surga adalah orang-orang yang suka berdoa. Orang-orang yang memiliki iman dan suka berdoa. Saya sampaikan kepada jemaat Eagle yang menyaksikan ini di rumah. Pak Asun, tetap berdoa, berpuasa. Sukalah berdoa. Pak Tim, sukalah berdoa. Sukalah baca Alkitab. Yang lain-lain yang belum, yang sudah jarang baca Alkitab, sudah jarang lapor, ayo kembali baca Alkitab, berdoa. Orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang punya gaya hidup seperti ini. Yang kedua, ini informasi tentang Elia. Saya catat di sini, Elia memiliki pengurapan yang besar. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Saudara, ini adalah peristiwa di mana Elia akan diangkat oleh Tuhan. Dan dia bersama-sama dengan Elisa. Lalu Elia tanya, Elisa, apa yang engkau mau kuberikan kepadamu sebelum aku terangkat? Elisa bilang begini, aku minta 2 bagian dari rohmu. 2 bagian. Kalau bahasa Inggrisnya double portion, double porsi. Saya mau tanya sama saudara, Elia memberikan double porsi kepada Elisa. Oke? Elianya punya berapa? Punya berapa? Enggak mungkin dia bisa kasih double porsi kalau dia cuma punya 1. Sampai di sini saudara ngerti? Iya kan? Saya kasih contoh sederhana. Bude, saya minta soto. Berapa Pak? Saya minta 2. Bude bilang, aduh Pak, yang sama saya tinggal 1 loh. Hanya siji iki loh, piye toh Pak? Enggak mungkin kan? Enggak mungkin Bude mau kasih 2 porsi kalau tinggal 1 porsi. Anda mengerti? Kenapa Elia bisa kasih double portion kepada Elisa? Karena Elia sebenarnya memiliki pengurapan yang besar. Itu sebabnya Elia akan turun kembali untuk bersaksi kepada orang Israel. Kenapa? Dia memiliki pengurapan yang besar sehingga dia bisa memberikan double porsi kepada Elisa. Saudara bisa bayangin, pemberian yang 2 bagian itu membuat Elisa dahsyat, betul? Membuat Elisa dahsyat. Dia ambil jubahnya Elia, dia pulang, dia pukulkan itu kembali ke sungai itu dan sungai itu terbelah. Bukankah ini dahsyat? Amin. Padahal baru 2 bagian. Elia memiliki pengurapan yang besar loh saudara. Saya simpulkan, orang-orang yang akan masuk ke surga, orang-orang yang harus kejar pengurapan, yaitu Roh Kudus. Banyak orang pandang enteng soal kepenuhan Roh Kudus. Gereja hari ini fenomena gampang sekali. Kamu udah dipenuhi Roh Kudus? Sudah. Coba mana tandanya? Bla 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 bla. Kira baba 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 baba. Tandanya katanya betul, tandanya kepenuhan Roh Kudus. Tapi ada begitu banyak sebenarnya bukan bahasa yang dikasih oleh Roh Kudus sendiri, tapi bahasa yang dibuat-buat. Saudara, kita perlu kepenuhan Roh Kudus itu untuk masuk mewarisi kerajaan sorga. Amin. Amin. Bilang teman kiri kananmu, kamu harus penuh dengan Roh Kudus. Bilang, kita orang Pantekosta, kita harus penuh dengan kepenuhan Roh Kudus. Harus penuh dengan Roh Kudus. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan kita. Dan yang terakhir, Yesus yang sementara kita rayakan hari ini, siang ini. Informasi tentang Yesus. Dia adalah orang
Dia adalah manusia biasa 100% dan dia adalah Allah. Dan dia naik ke surga. Kita baca lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, haleluya, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara rindu nggak melihat dia kembali? Berapa banyak yang rindu? Kalau saudara nggak rindu, saudara minta mati aja. Ya, minta mati aja. Maaf, saya harus pakai bahasa ini. Guru saya bilang kalau engkau nggak dipenuhi Roh Kudus sebelum dia datang, nggak rindu akan sorga, minta mati aja. Tapi mati tetap percaya sama Tuhan. Amin. Tapi kalau engkau uring-uringan, waktu dia datang, bisa jadi engkau sudah nggak tersingkir pada waktu itu. Nah, sekarang saya simpulkan tentang informasi tentang Yesus. Saya mau tanya, Yesus bergaul karib dengan Bapa enggak? Bergaul karib dengan Bapa enggak? Bergaul. Dia selalu bergaul. Yesus dikenan Bapa enggak? Waktu dia keluar dari baptisan air oleh Yohanes Pembaptis, apa yang dikatakan oleh Roh Kudus? Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Yesus sejalan dengan Tuhan enggak? Sejalan. Kalau nggak sejalan dengan Tuhan di Taman Getsemani waktu dia lagi berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau dia nggak sejalan, dia akan tinggalkan taman itu. Tuhan Bapa, aku nggak mau disalib. Dia sejalan dengan Bapa. Bahkan dia setia sampai akhir. Dia mempertahankan iman, dia suka berdoa. Dan Yesus punya pengurapan enggak? Namanya Yesus Kristus. Kristus itu yang diurapi, dia diurapi sehingga dia naik ke surga. Saudara, saya ada pada kesimpulan firman saya pada siang hari ini. Kesimpulan agar kita naik juga ke surga bersama Kristus. Yang pertama, kita baca sama-sama, 1, 2. Bergaul karib dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Kalau engkau sudah jarang baca nih Alkitab, Pak, siapapun engkau yang dengarkan saya pada siang hari ini, mulai baca firman, Pak. Baca firman. Orang yang bergaul dengan karib dengan Tuhan, tandanya dia cinta firman Tuhan. Waktu dia cinta Tuhan, pasti dia cinta penyembahan. Waktu dia cinta penyembahan, pasti dia suka berdoa. Waktu dia suka berdoa, pasti dia cinta akan ibadah-ibadah. Amin. Hari-hari ini kita bilang kita cinta Tuhan. Pemuritan online aja tinggal klik, kita nggak mau. Di mana engkau bilang aku cinta Tuhan? Waktu kita masih bisa berkumpul datang ke gereja, ditanya kenapa? Oh, ada kesibukan. Sekarang tinggal di rumah, tinggal klik aja nggak mau ikut pemuritan. Engkau bilang engkau cinta Tuhan. Halo, renungkan baik-baik saudara yang dengarkan saya. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, kapanpun dan apapun, dia akan cinta firman Tuhan. Dia cinta melayani, dia cinta akan hadirat Tuhan. Kedua, hidup dalam perkenanan Tuhan. Mulai hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Amin. Amin. Selalu saya ingatkan, hati kita harus bersih. Amin. Kalau engkau punya masalah hati, nggak bisa mengampuni, bersihkan hari-hari ini. Kalau engkau nggak punya hati yang bersih, engkau nggak dikenan Tuhan. Haleluya. Mata ganti mata, kata Alkitab dalam perjanjian lama, Taurat. Yang membunuh wajib dibunuh, itu perjanjian lama. Tapi Yesus merubahnya. Barang siapa menampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Barang siapa yang membenci engkau, kasihilah dia, beri makan kalau dia lapar. Mana lebih berat? Mana lebih berat? Mana lebih berat? Mata, oh lu tusuk, gua punya mata, gua tusuk balik. Gampang kan? Tapi yang sulit adalah you bikin sakit hati saya, lalu saya harus bilang aku cinta engkau. Orang Betawi bilang pret, nggak gampang. Tapi itu yang diajarkan Tuhan lah. Amin. Hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Sejalan dengan Tuhan. Tunggu apa yang Tuhan mau.
Jangan ambil jalan sendiri, anak-anak muda yang dengarkan saya, perhatikan baik-baik. Jangan karena umur, aduh sudah 30-an nih Pak Gem, sel aja lah, banting aja lah, cuci gudang aja lah, siapapun yang mau, udahlah. Dia beleketek jum-jum pun gua mau ah. Dia baunya kayak apapun aku mau ah. No, tunggu waktunya Tuhan, hiduplah sejalan dengan Tuhan. Waktu Tuhan paling terbaik, amin. Saya menikah umur 35 tahun. Ada teman saya menikah umur 45 tahun. Baru gendong anaknya, umur 50-an tahun. Teman saya yang lain umur 50-an tahun sudah jadi opa oma. Tapi saya mau beritahu, waktu Tuhan gak pernah terlambat. Hiduplah sejalan dengan Tuhan. Amin. Baru setialah berbakti kepada Allah. Amin. Setia beribadah, pemuritan online. Ikut karena keadaan sekarang. Kita berdoa supaya pandemi ini segera berlalu. Dan kita boleh kembali lagi untuk beribadah di gereja ini. Haleluya. Punya rasa kangen akan ruangan ini saudara. Punya rasa kangen karena Alkitab bilang jangan perbiasakan untuk tinggalkan persekutuan. Kembali berdoa supaya keadaan ini bisa normal. Kita boleh beribadah kembali di tempat ini rame-rame. Mempertahankan iman dan berdoa. Saudara, jangan jual imanmu apapun yang terjadi. Dunia ini akan semakin sulit, ekonomi akan semakin terpuruk. Tapi orang-orang Kristen, orang-orang murid Kristus yang berjalan sejalan dengan Tuhan, tetap mempertahankan imannya, tetap berdoa. Lalu yang terakhir, milikilah pengurapan. Artinya engkau harus dipenuhi oleh Roh Kudus untuk masuk ke kerajaan surga. Saudara, kalau engkau nggak dipenuhi Roh Kudus, saya mau beritahu, engkau tidak akan disingkirkan. Engkau akan masuk ke dalam kerajaan antikris berkuasa. Tuhan tolong kita mulai saat ini. Antikris itu sementara sudah mulai muncul loh saudara. Walaupun belum menyatakan dirinya siapa sebenarnya. Wujudnya belum ada. Rohnya mulai ada sekarang ini. Yang perlu kita lakukan supaya kita terhindar dari antikris. Hidup penuh dengan Roh Kudus. Amin. Berapa banyak saudara mau dipenuhi Roh Kudus? Amin. Tutup matamu. Yang di rumah tutup matamu. Siapapun yang mendengarkan saya, tutup matamu hari ini. Taruh tangan kananmu di dada. Kita perlu Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang akan membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaan. Untuk bawa kita disingkirkan ke padang belantara. Terhindar dari antikris. Siang ini taruh tangan kananmu di dada, mulai minta sama Tuhan, berdoa dalam hatimu. Roh Kudus, masuklah dalam hatiku. Mulai berdoa, masing-masing berdoa dalam hatimu, mulai. Haleluya. Rohmu yang penuhiku. Para singer maju ke depan. Jiwaku jamaah berserah di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidup di altarmu menyembahmu. Dengan sikap doa nyanyikan pujian ini. Rohmu yang penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari sama-sama bangkit berdiri. Untuk jamaah yang di
hadapan Tuhan, katakan, ku buka hati dengan lembut. Dengan lembut, dengan lembut. Haleluya. 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 Buka hati. Minta Roh Kudus penuhi engkau hari ini. Kalau engkau sudah lama nggak doa, mari ambil komitmen untuk kembali berdoa pada Tuhan. Sudah lama engkau nggak baca Alkitab, ambil waktu kembali untuk baca kitab. Sudah lama nggak menikmati hadirat Tuhan, sehingga pengurapan itu mulai undur daripadamu. Mulai minta, ku buka hati, ambil alih seluruh buka hati. Yes, yes, yes. Mari sembah Dia, sembah Dia. Ku buka. Nikmati hadirat Tuhan. Engkau yang ada di ruangan ini dijamah, yang ada di rumah, engkau dijamah. Yes. Minta lawatan Tuhan, minta perkenanan Tuhan, minta jamahan Tuhan. Haleluya. Ora batagaya rabadagaya. Ada yang sementara menonton siaran ini, engkau sudah jarang berdoa, engkau sudah jarang baca Alkitab. Hari ini Tuhan ingatkan engkau untuk kembali baca Alkitab, untuk kembali merenungkan firman Tuhan, untuk kembali berdoa. Yes, Lord. Ada yang mulai pudar kasih. Cinta akan hadirat Tuhan udah mulai pudar. Biasanya engkau suka berdoa, biasanya engkau suka sembah Tuhan, tapi itu mulai hilang hari-hari ini. Mulai hilang. Tuhan bilang, kembali anakku,